Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mencuri dan merampok, dari Gurta Ustaz Mustaqim SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Maharan Salsabila, yang kedua Mustakfira, yang ketiga Nur Hayati, yang keempat Kaila Syafiqoh, yang kelima Nurul Makfiro, yang keenam Rania Fatihah. Langsung saja. Hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti pembatas. Had dapat berarti umum dan khusus. Pengertian had secara umum adalah hukum-hukum syara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya, yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Sedangkan pengertian secara khusus hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukum berzina, qasaf, mencuri, minuman keras, dan merampok. Mencuri. Pengertian mencuri secara bahasa. Mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaraqo a'zam awan an-nazar, si fulan mencuri pendengaran atau penglihatan. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain, mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Pembuktian praktik pencurian. Had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syara telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. 3, sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Had mencuri. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fis sariqi inna saraqa faqata'u yadahu summa in saraqa faqata'u rijalahu summa in saraqa faqata'u yadahu summa in saraqa faqata'u rijalahu. Rawahul Baihaqi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri kali pertama, potonglah satu tangannya. Kemudian, jika ia mencuri kali kedua, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangannya yang lain. Kemudian, jika ia mencuri kali keempat, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis tersebut, beberapa ulama diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. A. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. B. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. C. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. D. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. E. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dania, dipenjarakan hingga bertaubat. Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua,
Sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah takzir. Selanjutnya, nisab atau kadar. Nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Dengan landasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taqta'ul yadu fi rubu'i dinari, artinya tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba, hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i berikut. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afal hududa fima bainakum fama balagani min haddi faqad wajaba, rawahun Nasa'i. Merampok, menyamuk, dan merompok. Menyamuk dan merompok adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Muhammad Zulaihi mendefinisikan setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Perbedaannya, harta ada pada tempat kejadiannya, menyamuk dan merampok di darat, sedangkan merampok di laut. Elemen-elemen merampok, menyamuk, dan merompak. Elemen-elemen yang mendukung hal itu dikatakan perampok. Penyamuk dan perompak adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa meneruskan perjalanannya. Baik apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang atau hanya oleh satu orang saja. Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya, berupa tongkat batu, balok kayu, dan sebagainya. Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan oleh seluruh sindikat, kelompok perampok atau hanya dilakukan sebagainya, sedangkan sebagian yang lain bertugas membantu dan mengambil harta yang ada. Karena satu aksi kejahatan perampokan hanya bisa terjadi dan berhasil dengan melakukan keseluruhan perkara-perkara tersebut. Sama seperti dalam aksi pencurian, juga karena memang yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok. Had merampok, menyamun, dan merompak. Had merampok, menyamun, dan merompak secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw fil ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.
Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat. Tobatnya seseorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertobat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka, perampok, penyamun, dan perompak yang bertobat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur jika yang bersangkutan bertobat sebelum tertangkap. Hikmah had bagi pencuri dan perampok. Hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut. A. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. B. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. C. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. D. Membuat jara pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Mungkin cukup sekian dan dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.